Oke, mari kita langsung bedah materi ini. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi tempat jiwa dibentuk, karakter dibina, dan masa depan dimulai. Wow, ini bukan cuma sekedar slogan manis di brosur ya, tapi ini benar-benar sebuah filosofi pendidikan yang mendalam. Kadang kita kan sering banget ya terjebak mikir kalau sekolah itu ya cuma tentang nilai ujian, ijazah, atau ranking. Tapi, lewat pemaparan kita kali ini, kita bakal melihat sebuah institusi yang benar-benar paham kalau perjalanan pendidikan yang sesungguhnya itu ya tentang membentuk jiwa seutuhnya. Bukan cuma sekedar ngisi isi kepala aja. Selamat datang para orang tua dan juga teman-teman pelajar yang lagi siap-siap merancang masa depan. Senang banget rasanya bisa nemenin Anda di sesi bedah materi kita hari ini. Jadi, kali ini kita bakal membedah tuntas panduan penerimaan murid baru Madrasah Aliyah Nurul Ikhwan buat tahun ajaran 2026-2027. Nah, kalau kebetulan Anda lagi nyari lingkungan pendidikan yang punya visi kuat, yang bisa ngebalance antara kemajuan zaman dan nilai-nilai luhur, wah Anda ada di tempat yang pas banget. Kita bakal bongkar detailnya sekarang juga. Untuk agenda hari ini, kita punya 6 poin utama. Visi dan misi utama, keunggulan akademik terpadu, pembinaan karakter dan akhlak, ragam kegiatan ekstrakurikuler, prestasi dan suara alumni, dan terakhir, informasi pendaftaran siswa. Keenam langkah ini bakal nunjukin ke kita gimana sekolah ini dibangun di atas 3 pilar yang super penting, ilmu, hati, dan akhlak. Oke, mari kita mulai. Dan lihat bagaimana fondasi ini dibangun di bagian pertama kita, visi dan misi utama MA Nurul Ikhwan. Coba perhatikan baik-baik, ketenangan, kedisiplinan, dan fokus dari para siswa yang lagi baris rapi saat apel pagi ini tuh bener-bener representasi visual yang pas banget buat ngegambarin visi besar MA Nurul Ikhwan. Mereka itu nggak cuma pengen nyetak anak-anak yang cerdas secara akademik, tapi juga generasi yang tangguh dan punya akhlak mulia. Soalnya di era modern kayak sekarang, jujur aja ya, pinter aja tuh nggak cukup. Butuh banget yang namanya mental baja dan pijakan moral yang kuat. Persis sejak hari pertama mereka masuk gerbang sekolah. Terus gimana cara mereka mewujudkan visi besar tadi? Nah, mereka menurunkannya jadi 4 misi inti. Pertama, menanamkan nilai spiritual dan intelektual secara barengan. Kedua, menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Nah, ini mindset yang krusial banget buat abad 21 kan? Ketiga, ngebentuk pribadi yang mandiri dan jujur. Dan yang keempat, ini favorit saya nih, menghargai budaya lokal tapi tetap terbuka sama dunia luar. Jadi, anak-anak nggak bakal lupa akar tradisinya, tapi di saat yang sama, mereka benar-benar siap buat bersaing di panggung global. Keseimbangan yang luar biasa kan? Sekarang kita beralih ke pilar inti yang pertama, yaitu ilmu. Di bagian kedua, keunggulan akademik terpadu. Nah, yang bikin sangat menarik di sini adalah lihat deh, siswa-siswa berseragam rapi ini lagi pada fokus di depan laptop masing-masing. Ini secara langsung matain stigma lama yang bilang kalau sekolah agama itu biasanya ketinggalan zaman soal teknologi. Malah sebaliknya loh, MA Nurul Ikhwan ini udah ngeblend teknologi digital langsung ke dalam ruang kelas. Tujuannya jelas, biar literasi digital siswa terus terasah, dan mereka benar-benar siap ngadepin tuntutan dunia kerja atau kampus-kampus keren di masa depan. Kalau kita bedah lagi keunggulan akademiknya, ada beberapa poin yang benar-benar jadi highlight. Yang paling sering dicari orang tua itu kan biasanya rasio guru dan murid ya. Nah, di sini mereka pakai sistem kelas kecil. Maksudnya apa? Artinya, anak Anda bakal dapat bimbingan yang jauh lebih intensif dan perhatian yang maksimal dari gurunya. Gak akan ada cerita tuh anak yang ngerasa ketinggalan pelajaran sendirian. Terus ditambah lagi ada program literasi, numerasi, dan pastinya dukungan dari sekolah yang totalitas banget buat ngebantu siswa ngejar prestasi. Sekarang coba kita bayangin deh, gimana sih keseharian seorang siswa di sana? Pagi harinya mereka belajar kurikulum nasional seperti biasa. Terus rutinitas ini diselingi sama doa dan refleksi harian, buat ngejaga batin mereka tetap tenang. Gak cuman itu, mereka juga dibiasakan ikut gotong royong, diajarin buat peduli sama lingkungan fisik sekitar. Dan rutinitas hari itu ditutup atau diselingi dengan sesi bimbingan, baik pribadi maupun kelompok. Jadi ilmu akademiknya itu kayak ditenun halus gitu loh, sama tanggung jawab sosial dan spiritual tiap harinya. Kami menciptakan ruang belajar yang nyaman, sederhana, dan penuh makna. Ini menarik banget. Kenapa? Karena di tengah dunia pendidikan yang kadang kerasa terlalu demanding, terlalu penuh kompetisi yang bikin stres, sekolah ini malah nawarin sebuah oase, suasana belajar yang nyaman dan menyejukkan. Tapi jangan salah, meskipun sederhana, setiap kegiatannya itu udah dirancang khusus supaya ninggalin makna yang mendalam buat perkembangan si anak. Lanjut, kita geser fokus ke pilar kedua dan ketiga yaitu hati dan akhlak. Di bagian ketiga, pembinaan karakter dan akhlak. Lebih penting jadi manusia baik daripada hanya pintar. Wah, jujur, ini adalah sebuah statement yang sangat berani dan menyentuh dari sebuah institusi pendidikan. Mereka dengan tegas memposisikan kalau jadi orang baik itu adalah prioritas paling puncak. Logikanya gini,
Pinter itu bisa dicari lewat baca buku atau browsing internet kan, tapi ngebentuk manusia yang baik, yang punya nurani dan empati yang jalan, itu butuh pembinaan dan keteladanan yang benar-benar konsisten setiap harinya. Nah, konsep manusia baik tadi dipadatkan jadi 5 karakter inti yang sifatnya mutlak, alias nggak bisa ditawar-tawar lagi. Pertama, jujur dalam segala hal. Kedua, disiplin sama waktu. Ketiga, sopan ke siapapun. Keempat, berani benar. Wah, ini penting banget ya di zaman sekarang, punya nyali buat berdiri ngebela kebenaran. Dan kelima, peduli sesama. Kelima hal ini adalah fondasi moral yang benar-benar dipastikan nempel di diri setiap siswa yang masuk ke sini. Dan ini secara brilian ngasih gambaran yang jelas banget. Bayangin perpaduan yang kontras tapi harmonis ini. Di satu sisi, ada guru yang lagi asyik mandu kelas pakai laptop canggih, tapi di sisi lain, berdampingan langsung sama prosesi sungkeman emosional yang ngejunjung tinggi tata krama. Ini bukti nyata kalau guru di sana itu bukan sekedar tukang transfer ilmu. Mereka itu benar-benar role model, pembimbing jiwa yang sukses banget ngegabungin skill modern sama penghormatan tradisi leluhur. Indah banget kan? Mari kita intip dinamika kegiatan sore hari mereka di bagian keempat, ragam kegiatan ekstrakurikuler. Kalau pagi, mereka fokus di kelas. Nah, sore harinya, di MA Nurul Ikhwan ini benar-benar hidup banget. Sekolah nyediain ruang seluas-luasnya buat nyalurin passion tiap anak. Suka organisasi? Ada pramuka dan kepemimpinan. Suka gerak atau berkreasi? Ada olahraga dan seni. Pengen jago ngomong di depan umum? Ada kelas public speaking. Buat calon-calon pengusaha muda, juga ada program kewirausahaan, sampai ke kegiatan alam dan sosial. Jadi apapun minatnya, selalu ada tempat buat mereka berkembang. Coba lihat energi dari pertandingan voli ini. Seru banget ya. Tapi asal tahu aja nih, olahraga intensitas tinggi kayak gini tuh, bukan cuma soal cari keringat sehat. Di lapangan inilah karakter-karakter inti mereka diuji secara real time. Gimana caranya kerja sama bareng tim? Ngebangun komunikasi yang kilat, dan yang terpenting, belajar merayakan kemenangan tanpa harus sombong dan menerima kekalahan dengan kepala tetap tegak. Nggak cuma di lapangan sekolah, kegiatan pramuka mereka juga bawa siswa langsung ke alam terbuka. Pramuka di sini tuh ibarat laboratorium hidup yang esensial banget. Lewat kegiatan ini, anak-anak dilatih buat jadi pemimpin, diajarin buat mandiri, dipaksa mikir nyari solusi di tengah keterbatasan, dan plusnya, ini bikin mereka jadi jauh lebih menghargai dan cinta sama kelestarian alam sekitar. Sekarang, kita beralih ke hasil luar biasa dari pendidikan holistik ini. Di bagian kelima, prestasi dan suara alumni. Jujur, saya merinding baca kutipan dari salah satu alumninya ini. Dari desa kecil, kami melangkah ke dunia besar dengan percaya diri. Gila kan? Inilah kekuatan asli dari pendidikan yang ngurusin murid seutuhnya. Nggak peduli dari mana asal mereka, dari background seperti apa, selama mereka dikasih ilmu yang benar, hatinya disentuh, karakternya dibentuk, rasa pede itu bakal mekar dengan sendirinya. Mereka jadi benar-benar siap buat tampil di panggung global tanpa merasa minder sedikit pun. Jadi, poin krusialnya adalah momen kelulusan yang meriah penuh warna dan kebanggaan ini bukan sekedar acara bagi-bagi ijazah biasa. Sama sekali bukan. Ini adalah perayaan atas sebuah transformasi. Ini hasil dari kerja keras banting tulang, disiplin bertahun-tahun, tangisan, tawa, dan pastinya dukungan luar biasa dari seluruh komunitas sekolah. Sebuah momen melepas generasi tangguh yang udah siap mengepakkan sayapnya. Terakhir, untuk para orang tua yang sudah mantap, mari kita masuk ke bagian ke-6, informasi pendaftaran siswa. Oke, catat baik-baik ya. Buat Anda yang udah nggak sabar pengen tahu detail lengkapnya, mulai dari syarat, info gelombang pendaftaran, sampai biaya, langsung aja meluncur ke website mereka di yaspinjuara.ezero.com. Oh iya, jangan lupa juga buat follow Instagram atau sosial media mereka di @yaspinmedia. Biar nggak kelewatan pengumuman penting, sekaligus bisa ngintip-ngintip dinamika kegiatan seru mereka tiap harinya. Mending amankan kursi anak Anda dari sekarang. Nah, kita sampai di penghujung sesi bedah materi ini. Tahun ajaran 2026-2027 mungkin kedengarannya masih agak jauh ya, tapi yang namanya nyiapin masa depan anak itu nggak bisa dadakan ala sistem kebut semalam kan? MA Nurul Ikhwan udah nyediain sebuah ekosistem keren yang memadukan ilmu, hati, dan akhlak. Jadi pertanyaan terpentingnya sekarang adalah, apakah anak Anda yang akan jadi bagian dari perjalanan transformatif yang luar biasa ini di tahun 2026 nanti? Keputusannya murni ada di tangan Anda. Terima kasih banyak sudah ngobrol bareng di pemaparan kali ini, dan sampai jumpa di materi menarik selanjutnya.